Judul khotbah: Aku bangga memiliki Yesus Kristus, aku diangkat jadi anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanggaan manusia seringkali diletakkan pada hal-hal duniawi yang cepat berlalu. Namun, ada kebanggaan yang kekal, kebanggaan yang tidak bisa dirampas, kebanggaan yang membuat hidup kita berdiri tegak meski dunia meremehkan kita. Kebanggaan karena kita memiliki Yesus Kristus dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita masuk ke inti khotbah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hari ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami tidak datang untuk sekedar mendengar, tetapi untuk mengalami kuasa firman yang hidup. Urapi telinga setiap pendengar, sehingga firman ini menjadi terang, kekuatan, dan sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like, dan komen juga serta nyalakan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan kalau Menara Pengharapan upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin sedang ada yang membutuhkan. Tanpa kita sadari, biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke inti khotbah. Saudaraku, pembahasan malam ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Kita langsung ke bagian yang pertama. Identitas sebagai anak Allah. Saudara, Yohanes 1 ayat 12 menegaskan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah dasar iman kita. Kita adalah anak-anak Allah, bukan karena usaha, bukan karena kelayakan, tetapi karena kasih karunia. Identitas ini adalah anugerah, bukan hasil perjuangan manusia. Dunia mungkin menolak kita. Dunia mungkin melabeli kita dengan berbagai sebutan. Tetapi suara Allah lebih besar dari suara dunia. Allah berkata, "Engkau adalah anakku." Maaf saudara. Menjadi anak Allah artinya kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi tawanan ketakutan. Roma 8 ayat 15 berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah." Inilah perbedaan besar. Dahulu kita budak, sekarang kita anak. Dahulu kita hidup dalam ketakutan, sekarang kita hidup dalam keberanian. Kita mungkin sering merasa tidak berharga, merasa gagal, merasa tidak layak. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, "Engkau adalah anakku yang kukasihi." Tidak ada kegagalan, tidak ada dosa, tidak ada masa lalu yang bisa menghapus identitas ini selama kita ada di dalam Kristus. Kita masuk ke bagian 2. Kebanggaan memiliki Yesus Kristus. Saudara, kebanggaan dunia bisa hilang,
tetapi kebanggaan rohani tidak pernah sirna. Kita bangga bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena siapa yang kita miliki, Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang rela turun menjadi manusia. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya untuk menyelamatkan kita. Tidak ada Tuhan lain yang melakukan hal seperti itu. Itulah sebabnya kita bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku bangga memiliki Yesus Kristus." Roma 8 ayat 16 dan 17 berkata, "Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Betapa besar janji ini. Kita bukan hanya disebut anak, kita juga ahli waris. Saudara, kebanggaan ini bukan kebanggaan sombong. Kebanggaan ini adalah rasa syukur yang mendalam. Kita sadar bahwa kita ini hina, tetapi ditinggikan. Kita ini tidak layak, tetapi dijadikan layak. Kita ini penuh kelemahan, tetapi diberikan kekuatan. Setiap kali kita mengaku dengan iman, "Aku bangga memiliki Yesus Kristus," kita sedang meneguhkan hati kita bahwa kita tidak akan kembali kepada dunia. Kita tidak akan kembali kepada perbudakan, tetapi kita mau hidup dalam kemenangan yang Yesus sediakan. Bagian yang ketiga, hidup sesuai identitas anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya status, tetapi panggilan hidup. Efesus 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih." Sebagai anak, kita dipanggil untuk meniru Bapa kita. Artinya, jika Allah penuh kasih, kita pun harus penuh kasih. Jika Allah setia, kita pun harus setia. Jika Allah kudus, kita pun harus mengejar kekudusan. Banyak orang berkata, "Saya bangga punya Yesus," tetapi hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Itu bukan kebanggaan sejati. Kebanggaan sejati tampak ketika kita berani berkata, "Saya anak Allah. Saya tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Saya mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa." Saudara, hidup sebagai anak Allah bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Tetapi dalam pergumulan itu, kita punya Bapa yang setia menopang kita. Kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Kita punya Yesus Kristus yang selalu menjadi perantara kita di hadapan Bapa. Inilah kekuatan kita. Kita masuk ke bagian 4, janji dan pengharapan sebagai anak Allah. Saudaraku yang terkasih, ketika firman Tuhan menyebut kita sebagai anak-anak Allah, itu bukan sekadar panggilan manis di telinga kita. Itu bukan sekadar gelar rohani yang membuat kita merasa lebih baik. Tetapi itu adalah status kekal yang datang dengan janji yang luar biasa. Dan janji itu melahirkan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita renungkan dengan dalam. Sebagai anak Allah,
kita ini bukan sekadar penerima kasih karunia saat ini saja, tetapi juga penerima warisan kekekalan. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tetapi semua itu sementara. Sementara warisan dari Bapa kita adalah kekal, tidak dapat dicuri, tidak dapat dirusak, tidak dapat hilang. Lalu janji dan pengharapan seperti apa yang Tuhan berikan untuk kita sebagai anak Allah? Saya akan berikan 5 hal tentang janji dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, janji perlindungan. Sebagai anak-anak Allah, kita dijanjikan perlindungan dari Bapa kita. Mazmur 91 ayat 4 berkata, "Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Artinya, kita tidak berjalan sendirian. Dunia mungkin penuh bahaya, tetapi Bapa selalu menjaga kita. Bahkan ketika kita jatuh, tangannya yang kuat menopang kita. Perlindungan ini bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah, tetapi kita tidak pernah dibiarkan sendirian di dalam masalah itu. Yesaya 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Janji ini nyata bagi kita sebagai anak-anak Allah. 2. Janji pemeliharaan. Sebagai anak-anak Allah, kita juga dijanjikan pemeliharaan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara, Bapa di surga memelihara kita bukan karena kita layak, tetapi karena kita adalah anak-Nya. Tidak ada satu kebutuhan kita yang tidak diperhatikan oleh-Nya. Dia tahu setiap detail hidup kita. Dia tahu ketika kita lelah, ketika kita khawatir, ketika kita merasa kosong. Dan Dia berjanji, "Aku akan mencukupkanmu." Filipi 4 ayat 19 menegaskan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." 3. Janji kasih yang tidak pernah berhenti. Sebagai anak-anak Allah, kita hidup dalam janji kasih yang tidak pernah berhenti. Roma 8 ayat 38 dan 39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Kasih manusia bisa pudar, kasih manusia bisa berubah, tetapi kasih Allah kekal, tidak pernah tergoncangkan. Inilah pengharapan kita. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita lemah, kasih Allah tetap menyelimuti kita. 4.
Janji warisan kekal. Sebagai anak-anak Allah, kita dijanjikan warisan kekal. 1 Petrus 1 ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, harta dunia ini bisa hilang, bisa dirampas, bisa habis. Tetapi warisan surgawi kita aman di tangan Allah. Tidak ada pencuri yang bisa mengambilnya. Tidak ada karat yang bisa merusaknya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semua penderitaan kita saat ini hanyalah sementara. Semua luka, semua air mata, semua kesusahan akan diganti dengan kemuliaan kekal bersama Kristus. 5. Janji kehidupan kekal. Saudara, janji terbesar bagi anak-anak Allah adalah kehidupan kekal bersama Bapa. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bayangkan, Yesus sendiri yang menyiapkan tempat bagi kita. Kita bukan hanya menunggu tanpa kepastian, tetapi menunggu dengan kepastian surgawi, dan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Inilah pengharapan yang membuat kita kuat. Dunia boleh menawarkan segala kesenangan yang fana, tetapi kita punya janji kehidupan yang kekal, sukacita yang tidak akan pernah berakhir, damai yang tidak akan pernah tergoncangkan. Saudaraku, semua janji ini bukan untuk orang lain saja, bukan untuk masa lalu saja, tetapi untuk kita, untuk saat ini, untuk setiap anak Allah yang percaya. Kita dilindungi, kita dipelihara, kita hidup dalam kasih yang tidak berhenti. Kita memiliki warisan kekal. Kita dijanjikan kehidupan kekal bersama Kristus. Itulah sebabnya kita bisa berkata dengan penuh keyakinan, aku bangga memiliki Yesus Kristus. Aku diangkat menjadi anak-Nya. Aku tidak takut akan masa depan, sebab janjinya pasti, pengharapannya kekal. Malah nyanyi. Maaf saudara. Sebagai kesimpulan, saudara yang terkasih, kebanggaan kita bukan pada dunia, bukan pada harta, bukan pada prestasi. Kebanggaan kita adalah Yesus Kristus. Dia telah menebus kita. Dia telah mengangkat kita dari debu dosa. Dia telah menjadikan kita anak-anak Allah. Setelah mendengarkan khotbah ini, penuhilah hatimu dengan ucapan syukur. Katakan dalam hatimu setiap hari, saya bangga memiliki Yesus. Saya tidak malu, saya tidak takut,
saya tidak ragu. Saya adalah anak Allah, dan itu cukup untuk selama-lamanya. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah hari ini. Engkau telah mengingatkan kami betapa berharganya identitas kami di dalam Kristus. Kami bangga memiliki Yesus Kristus, karena melalui Dia kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, ajari kami untuk hidup sesuai identitas ini. Ajari kami untuk setia, untuk taat, untuk hidup dalam kasih, supaya dunia melihat bahwa kami benar-benar anak-anak Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.